Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel gua, jadi gua tuh memulai carpentry course ini bulan Januari tahun ini. Tetapi student visa gua granted bulan Juni. Jadi kalau kalian pada bingung, kok bisa gua udah mulai kuliah bulan Januari, cuman student visa gua bulan Juni. Itu kalian nonton di video yang ini, karena udah gue bahas bagaimana proses gue mendapatkan student visa. Jadi silakan nonton itu kalau kalian bingung kenapa gue bisa sistemnya kayak demikian. Bagaimana rasanya setelah 6 bulan memulai kuliah carpentry di Perth di Australia? Jadi sistemnya itu gue jelasin dulu ya. Jadi gue kuliah itu cuma 2 hari dalam seminggu. Kemudian durasi kuliah gue itu 2 tahun. Dan bagaimana sistemnya itu 10 minggu atau 2,5 bulan itu full di kalender. Jadi kalender akademik gue itu adalah 10 minggu itu masuk kuliah, kemudian 3 minggu libur. 10 minggu masuk kuliah, 3 minggu libur sampai gue lulus. Jadinya ini berbeda dengan sistem kuliah mungkin yang kayak kalian, tengah tahun Juni, Juli, Agustus misalnya winter holiday kan rata-rata anak-anak yang bachelor atau di kampus yang lain libur, kemudian summer holiday libur 3 bulan. Itu berbeda karena gua cuman diploma dan juga sekolah gua ini sistemnya kayak gitu 10 minggu, 3 minggu, 10 minggu, 3 minggu. Kalau sekolah yang lain yang diploma pun mungkin berbeda ya. Ada yang mungkin kayak 6 minggu, kemudian liburnya 3 minggu, kemudian 5 minggu, kemudian 2 minggu. Macam-macam. Tergantung juga nanti majornya apa, kemudian itu juga degree-nya apa. Jadi buat clear, gua kuliahnya itu 2 kali seminggu, kemudian 2 tahun sampai lulus. Itu selesainya Januari 2026. Nah, itu. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya? Yang gue yakin udah lo tadi bisa lihat beberapa klip gambar, atau mungkin bisa gue tampilin lagi sekarang bagaimana itu kegiatan-kegiatan udah di warehouse-nya, di lapangannya. Jadi 3 bulan awal gue memulai kuliah itu di bulan Januari, itu touch basic dulu. Kenapa? Karena mereka ingin menyamaratakan semua orang-orang biar sama, karena belum tentu semua orang sudah di Australia gitu loh. Ada juga yang dari Kanada, ada yang dari mana, ada yang dari mana. Kemudian mereka nggak tahu sama sekali safety di Australia seperti apa standarnya. Kemudian kita pun juga harus mengerti bagaimana sistem di kampus tersebut, bagaimana kita akan mengumpulkan tugasnya, bagaimana kita urusan absensi, dan segala macamnya. Jadi itu 3 bulan awal mengenai teori carpentry itu bagaimana, apa perbedaannya dengan bricklayer, apa perbedaannya dengan tiler tuh yang lantai, itu dibahas. Setelah 3 bulan itu bagaimana bang? Langsung ke lapangan, langsung membuat ke itu tools. Jadi langsung menggunakan alat-alat, dan itu guru-gurunya itu memang beda-beda ya. Guru-guru di sini ya, itu mungkin salah satu yang mau gue kasih tau bagaimana lu nggak bisa juga terlalu ekspektasi tinggi, karena tuh lagi-lagi kayak di Indo lah, misalnya ada guru yang bagus, ada guru yang cocok, ada guru yang gimana, itu masing-masing individual. Cuman beberapa kampus yang mungkin lu berpikir kuliah di Australia, pasti gurunya orang Australia, belum tentu. Karena lagi-lagi Australia negara yang besar, banyak dari sejarah itu orang-orang dari imigran juga yang tahun 70-an, tahun 80-an. Jadi mungkin mereka orang Serbia, atau orang Afrika, atau orang apa, atau ya orang India itu yang udah lama tinggal di Australia, udah jadi dosen, dan mereka ya bagus-bagus juga gitu loh. Jadinya mereka-mereka itu yang ngajar kita langsung, kayak misalnya di awal-awal gue buat kursi bangku. Nah, itu langsung dikasih tauin. Teorinya cuman berapa lah, dikit lah. Misalnya berapa jam, abis itu langsung praktek. Cuman meskipun itu ada pembagian lebih khususnya. Misalnya teorinya tuh hari Rabu, teori aja, kita bahas tuh. Teori banget, kayak ngebahas materinya, tugasnya, selesain, kemudian Kamisnya praktek. Tapi kalau kampus yang lain, belum tentu sama, beda juga. Cuman intinya di kampus gue yang gue ngalamin, setelah 3 bulan, itu gue langsung praktek. Materi-materi kayak buat kursi lah, buat walls, dinding, strukturnya, kayunya, bagaimana buat pakai gergaji yang dengan benar, berbagai macam aneka alat-alat, semuanya itu langsung, dan lu harus aktif ya. Nah, ini juga sedikit yang mau gue sharing bagaimana di satu kelas itu sekitar 50 anak kan, dan lu mau expect apa kalau misalnya lu nggak inisiatif, nggak aktif ya. Jadi benar-benar lu harus di sini perjuangannya ekstra, karena banyak di sini murid-murid yang hanya untuk visa ya. Setiap orang berbeda ya, bagaimana mereka melakukan proses pembelajaran. Cuman intinya adalah di sini kalau lu datang kuliah untuk bikin visa akan sulit, karena pada akhirnya di lapangan, apalagi kalau carpentry ya, industrinya tough gitu. Jadi lu harus benar-benar confidence dengan diri lu sendiri, lu harus kejar, lu harus aktif, bagaimana lu catch up, misalnya ada materi-materi yang lu nggak tahu, itu yang membuat lu bisa in the end kayak lu
pede lah kalau misalnya masuk ke industri, dan ketika lulus lu juga udah siap secara mental pun secara skill segala macam. Jadi kalau misalnya materi-materi yang lu oke lah gitu per grup gitu, misalnya grup-grupnya ada 7 orang, ada 6 orang, pasti ada satu orang yang misalnya nggak terlalu ambil bagian besar gitu, cuman bantu, tetap lulus. Cuman apakah dia akan sangat-sangat pede dengan dirinya mengerti materi tersebut? Belum tentu. Jadi masing-masing lagi ke individu yang mau gue kasih. Jadi 6 bulan terakhir ini memang yang gue rasain adalah bagaimana ini adalah hampir sama waktu gue working holiday gitu. Jadi di Australia ini kita yang imigran yang ingin mendapatkan PR, kita ini memang harus extra effort gitu loh, bagaimana kita untuk mencapai titik standarnya bagaimana untuk sebagai PR. Jadinya di student pun adaptasinya tuh lebih sulitnya di situ juga sih, bagaimana ya. Tapi ada hal-hal yang lucunya juga, nanti gue akan bahas lucunya. Jadi yang adaptasinya dulu. Jadi adaptasinya bagaimana dari WHV, apalagi yang anak-anak 5O, salah satu gue itu benar-benar banting abis. Itu kayak lumayan ekstrim. Bagaimana yang 5O, yang comfort zone, lu tuh kerja yang jemput bus kan, udah ada bus, udah ada makan pagi, sarapan, udah ada makan malam, semuanya tuh udah ready. Lunchbox juga lu tinggal pack up, semua udah enak banget. Kerja 12 jam itu nggak kerasa lah, capeknya tuh nggak kerasa banget lah, nggak terlalu, karena banyak breaknya. Kemudian kan tergantung juga bagaimana kondisi dan posisi lokasi kerjaannya. Kemudian pas balik seminggu libur, nggak ngapa-ngapain, duitnya juga enak banget kan. Itu hilang bro, bener-bener kayak kerja di city, lu effortnya double, kadang-kadang triple, dengan less break, dengan less money. Ekstrim yang benar-benar kayak benar-benar half. Jadi itu yang menurut gue kayak untuk student visa setelah 6 bulan, banyak pengorbanan, cuman in the long run, in the long term, ini adalah sacrifice yang sangat-sangat layak dan harus sih part of the process. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang biasa aja sih, yang nggak perlu kita kayak komplain kah atau apakah, nggak ada gitu. Memang ini part of life aja gitu. Jadi nggak usah lebay, nggak usah apa. Jadi yang gue mau sharing adalah bagaimana nanti teman-teman misalnya ngadapin kayak gimana. Ya udah nggak usah kaget gitu. Oke lah, mungkin kaget, masing-masing orang ada beda level adaptasinya. Cuman in the end pasti beradaptasi lagi, pasti somehow takes time, dan ya eventually it will be okay lah gitu. Nggak terlalu bagaimana. Nah lucunya adalah student visa ini kadang-kadang gue nggak ngerasa kayak student gitu loh, karena to compare what happen in Indo, kita kan konsep kuliahnya kan ya kelas, kemudian dosen, ya bener-bener kayak mata kuliah kayak anak-anak kampus lah, bawa tas yang rapi itu gimana. Cuman kuliah yang kita ambil kayak chef lah atau kayak carpentry itu apa, itu beda banget. Jadi kayak nggak kerasa kayak kuliah, kayak cuma 2 kali seminggu, kemudian kayak seragamnya beda, high vis kan trady kan harus ada high vis dan celana panjang, sepatu boots, kemudian kayak tukang lah jadi ngerasanya, jadi bukan kayak student gitu. Jadi itu lucu aja gitu. Kemudian kayak time goes fast, kemudian kayak everything seems not really that change, cuman kayak itu aja karena gue yang dari 5O, kemudian sekarang di city, kemudian cuman Indian gue masih di industri yang hampir sama juga, construction kan. Jadi secara pribadi gue nggak kerasa banget kayak student gitu loh. Jadi mungkin nggak tahu ya teman-teman yang lain, student visanya mungkin bagian manajemen kah, atau bagian administrasi, bagian teknik apa lah, engineer apa, mungkin juga lebih baik juga di kelas, kerasa kuliahnya, nggak tahu gue gitu. Cuman assessment-nya pun kayak assignment-nya kayak nggak banget gitu, nggak kayak misal kuliah kan kayak, aduh kita kerjain bareng gitu kan, kayak presentasi itu gimana, nggak sama sekali. Jadi itu lucu sih, gue jadi kayak cuman ya it's okay lah so far. Jadi kampus gue it's not the best but it's still okay. Namanya Skilled Australian Institute, itu private school ya, maksudnya kayak bukan ke government. Kalau government TAFE, nah itu gue sempat ketemu orang, dia di TAFE, dia bilang 3 kali seminggu. Nah itu kan beda, meskipun dia sama-sama carpentry, dan dia 2 tahun sampai lulus juga. Kalau nggak salah dia custom itu harganya agak sedikit lebih mahal, cuman eventually ya hampir sama lah gitu kan. Dan itu juga nggak menjamin ya, kayak lu kuliah di mana, apakah lebih menjamin lu bisa dapat kerja lebih cepat? Nggak juga, karena ini lagi-lagi balik lagi ke lu, bagaimana lu establish yourself di sekarang, bagaimana lu atur strategi, apakah mau curi start, apakah mau kayak gimana, mau slow process, slow pace, atau fast pace, terserah lu mau maraton, mau sprint, it's up to you. Cuman lagi-lagi ini adalah proses yang gue bilang tadi, something that it's life. Jadi enjoy aja. Gue juga nggak tahu nih ke depannya, yang pasti gue akan terus berusaha sebaik mungkin, dan tetap target utama adalah PR.
Oke, gitu aja pembahasan gue mengenai 6 bulan gue menjalani carpentry course di Australia. Anything you want to ask, anything that you still confused, feel free. Comment ataupun DM aja langsung. Oke? And as usual, everyone, stay safe. Bye-bye.